Lu ngebayang nggak anak-anak lulusan UI, BINUS gitu ya. Terus kita suruh dia misalnya Derry sebagai bos, lu bikinin gue bandingin 3 perusahaan dong. Kinerja mereka 2 tahun terakhir gimana? Sehari, 3 hari, 2 pekan. Tapi kalau lu langsung tanya ke ChatGPT, lu bandingin 10 perusahaan, langsung lu selesai. Iya. Coach kasih solusi. Coach Rene. Dari Wah, kalau di samping Anda ada seseorang, artinya nih kayaknya levelnya udah minimal doktor ke atas sih. at least. Oh, at least. Oke. Karena dia bukan dok, dia adalah prof. Wah. Jadi hari ini lo orang humble tuh ya akan ngomong belum waktunya atau saya tidak di situ. Tapi untuk yang ini karena kita bicara AI, kita butuh prof beneran untuk datang. Dan kalaupun yang mendapuk, yang mendaulat itu kasih solusi, kita kasih di sini. Ya. Waduh. Validasi kita cukup diakui kok. Prof Anton, tepuk tangan dulu dong. Saya mesti info istri saya dulu, suruh bikin karangan bunga ucapan selamat Profesor per sore ini gitu ya. Perlu ya. Kirim sendiri, itu yang paling penting. Oh, ada orang begitu ya? Oh, banyak. Prof Anton. Jadi kita berangkat dari pain point di zaman sekarang. Banyak masalah-masalah katanya AI mengganggu, AI mengancam, akan tergantikan semuanya. Ya, udah mulai kegerus lah. Kalau istilahnya yang kita tahu kan, AI ini kan tanpa orang gitu ibaratnya ya. Sepertinya apakah ini juga dinamakan teknologi AI juga udah masuk dari tahun mungkin beberapa tahun ke belakang, yaitu tadinya tiket loket tol akhirnya jadi e-tol. Itu kan istilahnya, wah udah selamat datang di akhir zaman AI gitu ya. Jadi kayaknya dari situ apakah udah dimaksud sampai sekarang nih udah kemana-mana udah. TV One presenternya dengan apa? AI. Sudah menggunakan virtual ya? Iya, jadi waktu kemarin saya nonton di berita di TV One, call to action-nya diarahin dari presenter manusia. Tiba-tiba ya gue nggak tahu nih gimana kok bisa begini gitu konsepnya ya, sangat lucu sekali gitu program-program TV sekarang. Tiba-tiba oke, baik, informasi selanjutnya akan disampaikan oleh reporter AI kami. Set, masuk bumper AI ngomong. Iya. Padahal kan sebenarnya dari orang yang nganterin ke sana kan bisa tinggal dilanjutin. Orang cuma semenit doang beritanya. Gue nggak tahu ini apa sih sebenarnya nih. Apa biar kita terbiasa sama AI semua akan tergantikan gitu, maksud gue. Aduh, iya. Ini pertanyaan yang fenomena yang unik memang yang jadi pertanyaan semua orang. Tapi dengan saya ngajakin dengan bentuk cerita sedikit. Saya ngomongin ini ceritanya tentang bukan cuma transformasi ya, tapi ngomongin evolusi. Kalau kita ngomongin dulu zaman dulu punya roda kotak dorong gerobak, terus jalan dengan logika jadi bikin bulat lebih lancar, kenapa enggak gitu kan ya? Dengan pada saat ini komputasi tadi hanya sekedar komputer cuma buat nulis, seiring dengan waktu komputer didesain sehingga memiliki kemampuan mirip dengan pemikiran manusia, bisa belajar, bisa memahami history, bisa melakukan ambil keputusan. Sering dengan waktu itu muncul, kenapa nggak dimanfaatkan? Jadi kalau dibilang wah bahaya, satu sisi bahaya, satu sisi juga kenapa nggak dimanfaatkan? Makanya kenapa sekilas AI kalau Microsoft kayaknya unik, boleh nyebut kan ya? Boleh. Makanya nyebut kalau AI yang disebut sebagai co-pilot, karena harapannya adalah apapun itu tetap harus ada manusia yang interference di dalamnya untuk memanfaatkan. At the end kan tujuannya untuk meningkatkan taraf kehidupan manusia kan gitu kan, apapun teknologi itu muncul. Jadi yes, ada sisi negatifnya karena itu ada evolusi, gitu ya, sama dengan teknologi yang lain. Pada saat semua mobil listrik, abang penjual bensin mungkin gerai-gerainya akan hilang, Pertamini gitu ya. Karena itu evolusi, tapi ada hal yang baik yang dicapai di sana. Demikian juga dengan teknologi khususnya di AI itu sendiri. Wow, Prof ini kan optimis. Kalau gua kan ya seperti yang lo bilang, apa namanya? Sarkas. Gue sebenarnya gini, Prof. Kita tuh ketemu pas lagi ada acara ngobrolin soal AI. Jadi ada satu kawan kami namanya Tom West. Dia mestinya ada di sini tapi dia tinggalnya base di Bali, jadi nggak bisa gabung. Ada satu diskusi yang menarik di sana dan menurut gue pas banget untuk diangkat hari ini karena pekan lalu kita kan ngomongin soal Gen Z yang dapat kerjaan kan. Itu. Nah, ini yang menarik nih. Gue juga balas dengan cerita ya, Prof ya. Ada anak yang kemudian dia mulai proses tumbuh kembangnya ditemani oleh AI. Ya, jadi setiap kali dia butuh ilmu atau segala macam dia belajar sama AI dan AI-nya ini ya AI itu kan kayak gini. Kayak gue punya Einstein tapi ada di
ada di kamar tamu gue gitu. Oh, kodam. Tahu ya? Kodam. Iya kayak gitu kan. Tapi nggak cuma Einstein bro, nggak cuma Einstein. Ada Einstein, ada siapa? Ada Bach, ada semua. Cuman pertanyaannya gini, gue pernah buka tuh kamar dan nanya nggak sama tuh orang kan? Bener gak sih? Kayak lo tuh punya potensi ada seorang Einstein di ruang tamu lo, tapi kalau lo nggak pernah nanya atau pertanyaan lo cuman ada berapa bintang di langit gitu ya? Atau kalau gue jalan kaki ke sana, berapakah langkah yang dibutuhkan gitu. Pertanyaan lu cemen-cemen gitu ya, lu nggak akan bisa dapat apa-apa. Kembali ke si anak ini ya. Si anak ini dia mulai tumbuh kembang, Prof, terus dia belajar dari AI-nya ngasih tahu dia, AI-nya nutor, dan itu kan semuanya udah given ya. Maksudnya kalau orang kan lu mesti ngeliat mood dia gimana. Kalau AI kan enggak ya. Ya kan, dia akan terus tumbuh kembang bersama AI-nya sampai pada satu titik dia mentas. Cuman pada saat dia mentas, AI-nya pun mentas karena segala tentang anak itu sudah diketahui oleh AI-nya. Dan AI-nya sudah bisa menebak pilihan-pilihan hidup anak itu. Demikian juga dengan pilihan hidup semua anak-anak manusia yang lain. Ya. Dan ini yang gue bilang, kalau mau ngomongin soal AI, ada dua ekstrim yang kita harus lawan. Ekstrim satu tuh ekstrim yang optimis banget, nih pasti bermanfaat, nggak mungkin nggak, pasti bermanfaat. Ekstrim yang satu lagi, this is the end of the world, gitu kan. Jadi kayak bandul gitu ya lo ya. Swingingnya tuh ekstrim. Prof dihadirkan di sini untuk menjawab semua komentar-komentar lucu yang kita lihat di pekan lalu. Nggak semua sih. Ya, kira-kira 90% aja, Prof. Kita selesai sekitar 9 jam dari sekarang. Ini akan jadi kasih solusi terlama. Sampai bulan Ramadan tahun depan boleh nggak sekalian? Tapi gimana kita bisa create balance itu tadi sih, Prof. Kalau gue sendiri jujur, kalau gue tuh ngelihat AI itu kayak ini, Prof, kayak penciptaan bom nuklir, tau ya? Kan problemnya belum selesai sampai sekarang. Perhatiin gak sih? Sekarang negara kalau mau aman adalah punya kemampuan buat menghancurkan negara lain kalau dia mau dihancurkan. Makanya istilahnya kan MAD ya, Mutually Assured Destruction. Jadi gini, lo berani lawan gue, lo hancur, gue hancur bro. Ya udah kita status quo. Oh, adu ster tuh kalau dicatur tuh. Bahkan iya, nggak apa-apa gue kehilangan ster, nanti ster lo juga gue makan. Kan dari yang namanya bom atom itu bisa menghancurkan dunia 270 kali berkali-kali. Jadi 270 kali itu bisa dihancurin. Jumlah bom atomnya tuh begitu. So, this problem belum selesai. Dan sekarang dengan sebutlah Iran, sebutlah Israel yang juga sekarang udah pengen punya nuklir, tambah pelik gitu ya. Tambah kompleks. Ngapain itu ikut-ikutan sih? Itu dia. Nah, pertanyaannya sekarang gini. Kita punya kendali nggak sih, Prof, atas AI ini? Kan bahasa kalau gue sih ini rada panjang, maaf ya. Kalau yang gue seneng tuh apa? AI gue nggak harus ketemu dokter. Mohon maaf. Gue paling nggak tahan sama dokter Indonesia. Gue tahu ini kontroversial. Kenapa memangnya? Komersil. Gini, bukan. Tulisannya jelek. Oh bukan. Tulis resep gitu. Kayak gini, lo tuh kayak nggak dianggap apa sih? Gini, lo nggak ngerti apa-apa. Jadi dia nggak pernah ngajakin lo ngobrol, membuat lo paham tentang apa yang terjadi tentang diri lo. Dokter Indonesia bukan jagonya. Apanya? Nggak pernah ngajak ngomong. Kok diagnosa penyakit kan dicari tahu dulu. Enggak, dia cuman, kalau sepanjang pengalaman gue yang sangat subjektif ini tentunya, my experience with Indonesian doctors tuh dari 10, 9 kurang oke. Ini nyebelin, gue tahu. Kenapa? Bukan karena kurang ahlinya, tapi karena nggak punya communication skill yang baik sama pasiennya. Maksud lu mendingan psikolog gitu? Bukan. Maksud gue tuh gini, kalau ada AI, kalau udah ada AI, kalau psikolog kayaknya kan deket banget ya. Kalau udah ada AI, gue nggak harus ketemu sama dokter, gue tinggal ngobrol sama AI, ya. Terus nanti akan langsung dapat obat yang sudah optimize untuk gue, optimize untuk waktu gue. Itu bagusnya, itu AI. Tapi kan Prof, ada AGI ya? AGI. AI itu kan artificial intelligence. Kalau AGI itu artificial general intelligence. Jadi udah bukan bahas soal resep aja, dia bahas yang lebih kompleks. Dan lebih hebat lagi apa, Prof? Artificial super intelligence. Yang sekarang udah dipakai, walaupun gak diakuin sama pemerintah Amerika Serikat, pemerintah Cina. Jadi ngelihat muka Renat, cekak gitu kan. Renat udah ketahuan kredit skor dia, social score dia,
kira-kira gue mesti bikin susah hidup dia. Kalau dia bikin tweet yang semakin gak enak, hidup dia akan gue tambah bikin susah lagi. Itu udah ada tuh. Jadi kayak semacam face recognition gitu. Combine semuanya bro. Ketahuan kebutuhannya Renat, sakitnya Renat tuh apa, kesukaannya Renat tuh apa. Sampai maaf ya Renat ya, kalau bicara soal lawan jenis yang membuat Renat lebih ngelihatnya lebih lama tuh yang kayak gimana, dia udah tahu semua. Bahkan dari Renat juga gue dengar ada cerita yang namanya si Her itu kan. Yang di Netflix apa itu. Namanya Renat? Her. Oh Renat nonton begituan? Enggak, itu Renat film, kata temennya. itu film cerdas banget loh. Film cerdas. Iya. Apa maksudnya isinya? Gimana ceritanya? Gua nggak tahu soalnya. Her. Iya apa? Iya kenapa? Dia kenapa? Jadi ada orang pacaran sama operating system. Astagfirullah. Ngapain sih? Ya mungkin merasa dia lebih nyaman kan, merasa ada yang nanggepin, ngomong. Ini dunia sudah gila. Aku cabut dari sini. Apa sih ini semuanya? Terjadi. Bahkan Prof, tunggu dulu, mumpung ini lagi apa yang rada juicy. Ini sampai satu titik ya, si OS itu dia lagi gimana Renat? Dia lagi baper-baperan karena si AI dia ketemu di jalan, OS orang itu juga bisa ini, ngobrol juga gitu. AI juga bisa ngambek. Sampai satu titik dia lagi kesel, dia jalan ke stasiun kereta api ya, bawah tanah. Terus dia ngeliat semua orang juga lagi pada ngobrol sama operating systemnya. Terus dia bilang, lo jatuh cinta sama siapa aja gitu kan. Jadi lo ngebayang gak dia cemburu sama orang-orang yang di situ. Ini belum berwujud. Prof silakan yang wujud. Aneh, berwujud. Itu yang belum berwujud, ya. Ya kalau untuk masalah penggunaan terapannya saat ini kan, kalau yang chatbot tuh hal yang simple ya. Kalimat tulisan seperti itu. Kemudian chatbot tulisan berubah jadi voice. Voice-nya ada suara udah umum. Alexa play song gitu kan udah muncul biasa ya. Sekarang kalau itu muncul masuk ke suatu sosok robot, itu udah ada dipakai buat customer service biasanya. Yang fisik loh. Terus coba bayangkan itu yang fisik sudah ada. Fisik itu 2 dimensi atau 3 dimensi? 3 dimensi. Udah 3 dimensi. Jadi kayak manusia gitu. Kayak manusia. Ada contohnya nggak biar si Dimas suruh cariin? Dia udah dari tadi pengen nyari. Coba kalau nge-YouTube juga kayaknya ketemu nanti ada. Udah model seperti itu dipakai. Terus. Yang saya ngeri, saya melakukan korelasi aja ya. Kita tahu kan sekarang juga untuk adult toys kan udah silikon. Aku nggak paham maksudnya apa. Bro. Saya juga nggak ngerti. Coba tanya Renat. Biasanya dia suka aneh-aneh. Dia punya apa tuh Renat? Adult toys tuh boneka apa sih? Mainan orang dewasa tuh maksudnya? Bukan. Ingat nggak dulu zaman dulu yang ada di tiup-tiup yang begini? Iya betul. Tahu aja nih. Kameranya nggak ada yang ngarah ke dia lagi, Allah. Tapi ya, kan you imagine ya, pada saat itu tinggal menunggu waktunya diinjek dengan kemampuan seperti itu, dengan physical yang mirip manusia silikon, di dalamnya bisa bergerak. It's like another human walking ya. In middle of us gitu loh. Yang bisa diatur temperatur maunya badannya, apa yang kita mau. Badannya. Nanti pasti weightlessnya, temperatur. Buat saya, salah satunya memang dark side dari satu teknologi gitu juga ya, yang mesti hati-hati juga. Kalau emang diperuntukannya, mungkin argumennya, kok jadi suster gimana? Bagus dong, misalnya ke depan. Atau dia ada buat saat depan 24x7 365 hari, aman dong, nggak perlu kasih makan lagi gitu, cuma dicas doang gitu kan ya. Yang baju poluan ada nggak baju poluan? Itu yang selanjutnya. Kalau misalnya pakai buat hal yang beda, itu gimana ceritanya? Bukan. Enggak, gue keinget berita yang waktu kemarin itu loh. Pak Listio tuh udah kerja keras. Iya, siap. Apa maksud Anda Pak sebenarnya? Kapolri. Enggak, maksudnya kan baju karena saya tuh amazed banget. Udah karena baju suster aja. Polisi kan membela kita gitu loh. Siapa tahu gue di jalan gue dibelain kalau abang ada fisiknya. Lah bener dong, membela negara. Gitu. Kali-kali buat ngamanin gue OTW ke sini, Prof. Tapi itu kan aplikasi dari yang satu yang emang udah jelas karnal, yang udah jelas sangat hasrat gitu ya, bikin orang tuh jadi mungkin nggak mau keluar dari rumah, mungkin nggak mau kawin juga gitu. Korea tuh katanya tingkat kelahirannya lo tau nggak dari berapa? 0,7. Sementara mereka butuh 2,7 buat populasinya bisa digantiin. Lo kebayang nggak kalau udah kayak begini ya, model orang-orang laki-laki nggak berguna yang sebenarnya nggak siap nikah ya, yang ada mereka cuman gini, ya udah deh, daripada gue nikah gue sama yang bisa diatur temperatur dan weightlessnya. Makanya that's why. Iya kan? Gila. Maksud gue bahkan maaf ya dengan segala hormat, prostitusi itu bakal jadi dying. Prostitusi dying. Bener, ini kan katanya usia profesi. Berarti ada bagusnya dong prostitusi dying. Bagusnya usianya lama, tapi kan gak menghilangkan keburukannya. Oh iya. Karena keburukannya tercermin
ke dalam, mungkin nanti akan ada penyakit baru lagi yang kita nggak tahu apa. Oh, iya. Tapi ini udah jauh banget ya. Yang gue pengen tahu tuh, Prof, anak-anak ini kan anak-anak yang semuanya AI gitu ya. How can they satu, gue meragukan kreativitas, imajinasi, curiosity untuk mereka nanya ke si Einstein. Ngerti gak? Yang ditanya tuh cuman yang dari istrinya berapa? Gitu, benar gak sih? Iya kan? Iya kan? Kalau Renat gue tahu gitu. Kalau Derry gitu kan? Nah itu kan yang kayak gitu kan? Atau kemarin dia pergi sama siapa di sini? Itu benar gak sih? Yang kita pengen tahu tuh shallow, dan mau dikasih kan kayak lu punya pisau yang tahu ya, pisau yang paling keren tuh yang dari mana? Yang dari Swiss Army. Bukan, yang dari Jepang tuh yang samurai. Iya kan? Yang kalau buat pisau masak yang khusus banget gitu, yang buat yang. Tapi kalau lu nya kagak bisa masak, lu ke dapur aja kagak pernah, nggak ada gunanya tuh pisau. Iya, kayak mungkin nambahin dikit Prof. Ini gue nggak tahu nih seanalogi apa enggak ya. Kalau orang-orang zaman dulu kan terlihat fisiknya kuat-kuat, ya, jarang sakit, karena memang bercocok tanam, apa-apa serba jalan kaki, gitu kan, terbiasa naik turun tangga dan seterusnya gitu kan, makanya umurnya katanya panjang-panjang, ya kan. Nah, makin kesini generasi kayak udah mulai rapuh nih Prof, sampai akhirnya gara-gara serba begini gitu kan, ya. Generasi bungkuk dibilangnya. Iya, generasi bungkuk. Tawaduk, Prof. Generasi tawaduk. Iya, ya kalau dulu gue masih sempet tuh Prof. Ingat banget di depan komplek karena namanya warung Bang Ucok gitu kan. Itu gue ke depan, beli, bawa dirigen gitu kan. Buat beli minyak tanah, dibentur-benturin ke lutut, dengkul, teng. Nyampe sana beli, ngayak-ngayak beras sambil nunggu. Itu masih jalan ya, masih jalan tuh. Iya kan? Kalau sekarang udah dikit-dikit, kayak misalnya sesimpel beli telur online, ya kan? Beli apa online. Maksud gue, kemarin anak gue nitip makanan gitu karena kehabisan yang di rumah, mau lagi kayak gitu. Oh ya udah. Kalau mungkin dulu sepedahan kan ada goes, masih ada ototnya tuh bekerja. Maksud gue nih gimana ya Prof ya? Iya. Ini terlepas dari AI sebenarnya itu efek dari negatif dari digital transformasi sebenarnya. Oke. Digital transformasi ada tujuannya kan ngebantu manusia untuk lebih mudah ya melakukan segala satu apa yang mencapai tujuan mereka, tujuannya seperti itu. Dengan adanya e-commerce lah, kemudian kita bahas spesifik AI pada saat ini. Iya, isinya AI semua tuh di marketplace. Iya. Pada tahap sebenarnya pada saat itu ada, kan seharusnya kita kembali lagi nih, dimanfaatin dengan baik gak? Kalau baik itu menambah produktivitas, bagus dong. Pada saat digunakan mengurangi cost, bagus dong. Bagus. Pada saat dilakukan bagi pelakunya meningkatkan revenue dan menambah pekerjaan, bagus dong. Bagus. Tapi pada saat itu sudah terjadi, kadang-kadang kita oknumnya jadi nggak, waktu makin lebih kosong dong, bagus ya seharusnya kan. Budget aktornya bisa ada lebih sisa dong, karena semua lebih hemat. Nah, pemanfaatan itu sisa energi dan sisanya itu dimanfaatkan dengan baik gak? Untuk apa misalnya? Untuk olahraga secara khusus, misalnya. Atau gunakan untuk hal yang tepat untuk biayanya, untuk investasi, untuk sedekah, dibandingkan hanya sekedar ada sesuatu yang sisa dibandingkan dengan digunakan dengan teknologi dimanfaatkan dengan baik gitu kan. Jadi kembali ke orangnya lagi, tak terhindar pemanfaatannya, efeknya jadi hal yang baik, tapi pada saat asesnya itu harapannya kan tujuannya digunakan jadi lebih produktif. Sama halnya kalau masuk kayak perusahaan tadi, kayak ngomongin hilang dong banyak orang dong. Kayak ngomongin tadi e-tol ya. Harapannya sebenarnya kalau e-tol itu drastis sih, orang hilang memang. Tapi kalau pada saat dunia komputasi ada otomatisasi di bidang di kantor itu ya, pengambilan keputusan, itu seharusnya membuat tenaga kerja jadi bisa fokus ngapain. Kayak saya dulu waktu saya masih jadi sistem administrator di salah satu telco company, kerjain di belakang server gitu ya. Lah, pikir-pikir udah bisa diganti nih, yang analisa gedein database, kecilin database, inspeksi query supaya bener, udah bisa pakai AI. Gitu kan ya, biar dia kerja. Saya ngapain? Saya bikin planning, IT blueprint ke depan seperti apa kayak gitu kan ya, lebih produktif. Tujuan idealnya sebenarnya begitu, dibantu hal yang pretelan supaya bisa selesai, yang hal manusianya bisa manfaatkan hal yang lebih baik. Tetapi kan kembali lagi ke akhirnya manusianya males. Exactly. Ya kan? Dan kebentuk yang seperti ini, dan ya, gini yang gue pengen tanya deh, kan nggak bisa enggak, kalau itu kan sebagai asisten, sebagai co-pilot gitu ya. Iya. Tapi di sisi lain jangan lupa juga kan Prof, jadi lawan kan, lawan tanding. Contoh nih yang si AlphaGo ya, mengalahkan pemain terbaik
Go. Tahu Go ya dari ya? Itu yang kayak Ini apa sih? kayak catur kayak tapi gitu ya? kayak Othello tapi dia Chinese, Korean, Japanese tuh biasa main itu. Tingkat kompleksitas dia lebih tinggi dari catur. Ya, Wow. karena ini soal memenangkan teritori. Dan lo tahu ya, AI yang disusun itu nggak pernah main AlphaGo sebelumnya, dan dia benar-benar diminta untuk mengamati permainan si pemain terbaiknya, 10 pemain terbaik dalam waktu berapa, Prof? 2 minggu ya, 2 pekan atau berapa lama? Terus diadu dengan pemain terbaiknya. Mesin Si learning AI jalan. ini. Ya, dan apa yang terjadi? Apa tuh? Pemain manusianya kalah. Kalah ya? Dan tahu nggak yang menarik apa? Nih ya, ini camkan ya. Jawabannya tuh gini. Gue kayak berhadapan dengan alien. Gue nggak bisa ngebaca move-nya. Gue nggak tahu kenapa dia ngambil strategi ini. Ujungnya gue kalah. Sorry ya, ini yang ngomong nih orang pemain terbaik. Oh, jadi dia ngumpulin data ya, karena sifatnya Betul. kan artificial intelligence kan, dia Machine ngumpulin learning, data. ngumpulin Jadi data, pattern. ketika langkah ke sini, dia udah nggak baca nih. Ini database ini pernah gua baca. Kalau kayak Google lah, itu kan AI semua tuh isinya tuh. Artinya ketika gua coba ke sini, dia jalan ke sini, ya kan? Pas dia jalan ke sini, dia udah dia punya data semuanya nih. Ada historical bahwa ini orang ada pernah jalan sini, gua lawannya pakai cara ini. Apakah kita siap? Lo ngebayang nggak anak-anak lulusan, maaf ya Prof, Ya. UI, BINUS gitu ya, yang masih kinyis-kinyis gitu ya, masih belum bisa melalui anti fragile-nya gitu ya. Terus kita suruh dia misalnya Derry sebagai bos, lu bikinin gue bandingin 3 perusahaan dong, kinerja mereka 2 tahun terakhir gimana, sehari, 3 hari, 2 pekan, sebulan baru lo ingetin lagi, baru bulan ketiga gitu kan. Tapi kalau lo langsung tanya ke ChatGPT, lo bandingin 10 perusahaan, langsung lo selesai. Iya. Itu yang bikin gue jadi Oh iya, ngapain ada kerjaan dia ya? Mendingan iya, makanya pada layoff kemarin kan. Apa jangan-jangan ada hubungannya Ada yang layoff Tokopedia, Tokopedia. TikTok. Waduh, masih susah aja yang kena. Terus saya ngobrol akhirnya sangat susah memang ya pada saat masuk TikTok. itu ada hubungan sama AI nggak sih? Pak? Hubungannya setelah akuisisi sehingga ada redundant job, kurang lebih seperti Ya, itu redundant. informasinya. Redundant. Kemarin juga udah sempat ngobrol juga sih sama foundernya Big Alpha, Ya, ya. ya kan, Tirta ya. Mas Ya, Tirta. dia cerita banyak sih sebenarnya karena memang redundant. Jadi merger itu kan jadinya ngapain butuh HR-nya 2, ngapain butuh accounting-nya 2, gitu kan. Satu pun juga masih bisa di-sub. Golden handshake tuh ada. Ya, dapat sih. Dapat sih. Dapat kata jadi lebih dari pesangon, ada lagi tambahan-tambahan. Selama itu dipenuhi sih menurut gue natural aja. Cuman yang menjadi menarik terkait dengan kesiapan tenaga kerja kita berhadapan dengan AI yang kayak begini. Itu gimana, Prof? Ya. Bacaannya. Satu sisi ini jadi dilema di banyak country, even adidaya itu sendiri di US. Sehingga pembahasan utama adalah sejauh mana AI itu bisa diterapkan dan di bidang apa saja. Sehingga dimunculkan ide kayaknya yang kalau di tempat negara maju udah mulai muncul tuh ada Dewan Ethics AI. Di sini saya dengar-dengar sih sudah mulai dibahas, diperbincangkan. Ada. Namanya DEN. Dewan Etik Ndasmu. Emang? Udah nyebur jurang belum ya? Belum. Orang udah lupa kan, orang Indonesia lupa. Iya, belum. Pemaaf dan pelupa. Belum. Ini kan bahas AI. Iya. Terus. Nah itu, tennya harus ada itu. How does it work? Kenapa etik hubungannya dengan AI Simple. itu gimana? Kayak contoh teknologi ini kayak gini, algoritma segala macam, semua bikin hitungan, ya kan? Bisa bikin judi online dong. Oh iya. Nyetopnya gimana? Regulasi. Seperti itu contohnya. Tapi kan susah ya nyetop begitu ya katanya. Iya memang susah, ada VPN lagi. Tetapi anyway, dengan adanya itu menunjukkan bahwa negara atau institusi yang dimaksud udah mengatur bahwa ya inilah aturan mainnya. Nih gue nyebelin banget deh. Gue juga tahu kan, Prof, kenapa si ChatGPT itu banyak orang yang kemudian resign dari sana. Iya kan? Iya. Yang cerita tentang OpenAI itu loh. Iya. Ingat kan kisahnya kan? Coba deh, Dim, cerita resign OpenAI employees. Itu pemain orang-orang itu resign, tau gak apa mereka bilang? Karena apa yang di stipulate di awal, yang disampaikan di awal bahwa nanti akan ada manusia yang ada di balik ini untuk menjadi penentu keputusan akhir, nggak ada, Derry. Itulah kenapa akhirnya kalau belum berubah beritanya Facebook menyetop developmentnya dia untuk salah satu AI-nya dia. Karena ternyata bisa bikin
model sendiri di luar Oke. dari apa yang sudah dilakukan. Kalau angle-nya dirubah gimana? Kalau ternyata memang dia membantu para Gen Z, dia membantu para copywriter, dia membantu para video editor. Sekarang ngedit video aja pakai AI bisa. Yes, betul. Dia cutting sendiri gitu, otomatis ceklek. Serius lu? Iya. Taste-nya bagus. Kan gue pernah ngirim ke anak-anak. Jadi tinggal insert aja kamera 1, kamera 2, kamera 3, dia ngikut. By audio, dia bisa ngebaca by ini. Jadi manusia tinggal rapi-rapiin aja gitu ya. Ada yang hampir rapi langsung. Serius? Iya, iya. Kalau untuk kurasi kan balik lagi ke kitanya. Jadi dia bukan ngerapiin lagi, ngekurasi aja, nge-supervisi. Ya, misalnya ada pinggir jurang obrolannya, ya kan? Misalnya tiba-tiba kocernya nyeletuk Asian value atau politik dinasti. Kayak gitu itu kan kita harus amankan kan. Maksudnya kayak gitu-gitu. Nah, maksudnya itu paling apa sih? Apa? Lu ngeliatin lo dengan pandangan culas aja. Ya kan gua kan Asian value. Kayak gitu, Prof. Iya, iya. Jadi pembantu kita kan cakep dong harusnya. Seharusnya ya satu sisi itu sisi positifnya. Bahkan tadi malam waktu saya ngajar, mahasiswa juga nunjukin salah satu kegunaan AI bisa dia buat desain rumah desain AI. Jadi bikin comot connect API. API itu maksudnya koneksi fitur dari AI tertentu dari yang dia koneksi, terus dia bikin semacam modul sendiri, website sendiri menggunakan tersebut dengan bayaran yang murah cuma 0,00 sekian dolar per koneksi. Dia bisa mau bikin rumah model seperti apa. Jadi dia menunjukkan bahwa arsitek pun sekarang juga arsitek. Pada prinsipnya akhirnya usaha rumahan bisa kejadian lah sendiri. Kan? Gue kemarin photoshoot. Atelier Riri, akhir hidupmu. Nah, gue kemarin photoshoot. Ya, ada produk sendal apa segala macam ya. Jadi backgroundnya yang biasa kita photoshoot kan beda-beda ya. Kadang kita keluar, kadang kita outdoor gitu kan. Ini vendornya ngasih tahu, enggak, sewa satu tempat aja udah langganan dia. Ya, di daerah Meruya sini, terus tiba-tiba bagus. Cuma belakangnya putih doang. Apaan ini? Photoshoot produk sendal Shirata. Oke. Terus gue masuk. Harapan kita kan kalau anak-anak milenial, baby boomers dan makasih loh. Iya, ada gitu-gitu kan. Silent generation. Asik. Kan kalau photoshoot gimana, Prof? Ya udah berarti kan ada jadwal indoor sama outdoor. Yes. Konvensionalnya begitu kan? Oke, sekarang indoor gitu kan di rundown. Outdoor gitu. Nanti indoor ada lagi ini nih. Nggak ada. Backgroundnya nggak ada. Ntar dulu nih. Gua ngeliat rundownnya kan, production rundown lah kalau istilahnya kalau kita buat production gitu. Gua ngeliat mana? Ini indoornya di sini doang. Kalau indoor pun juga bisa ada listnya lagi. Rubah background, studio foto, iya kan? Tarzan. Iya, Tarzan foto di arteri Pondok Indah gitu kan. Ini gue masuk nih, gue ngeliat vendor gue. Pantesan murah, coach. Beneran dia pantesan murah vendornya. Gue udah curiga jangan murahnya itu seberapa? Murah lah itu kan. Ya mungkin 2 juta, 3 juta. Sumpah lo. Iya, nah udah kan. Gue udah curiga nih. Terus di mana fotonya? Di sini. Oh ya udah. Gue pikir ada lagi terus di mana? Enggak, habisin di sini. Oke. Ternyata yang penting udah dapat background, udah dapat produknya, backgroundnya, ntar bisa diisi. Gue lagi nyebrang di MRT. Dan bagus. Otomatis seret. Dan bagus. Bagus lah, ada di Photoshop punya AI-nya. Ya. Photoshop. Jadi lu masukin di Open AI-nya, klik, celek gitu. Sekali doang, teret. Loading lah 1 detik. Lu masih inget gak sih? Jadi ntar gue gak perlu foto-foto di luar. Gue tinggal nge-search. Misalnya nge-search gue. Ya tadi misalnya train station gitu. Seret. Udah. Ntar gue lagi jalan di situ beserta orang-orangnya, beserta kereta-keretanya, ada orang-orang bule-bulenya gitu, ada. Gue nggak tahu ya yang lo bayangin tuh gimana ya. Freelancer, udah. Gue cari kerjaan lain udah. Ini lo ngeri nggak sih? Maksud gue 2 juta, udah di situ doang udah. Di situ doang, belakang putih. Maksudnya nih hasil putihnya, lu lihat nih hasil putihnya. Biar bisa ditayang. Ya nanti gue masukin ya. Nih hasil putihnya kayak gini nih teman-teman. Hasil putih, lu tahu hasil putih kan? Lu berharap apa dari foto ini? Tinggal diposting doang kan ibaratnya kan? Mana nih putihnya? Jangan-jangan deklarasi hari ini juga AI. Nih, ya apa? Lu lihat foto ini kan? Ya udah kan? Foto, dah. Foto kan? Ya udah, gue begini aja, gue lo aki-aki banget. Tuh gue sempat skeptis gitu kan, foto begini, 4 gitu kan. Gue sempat skeptis. Ini udah nih, udah. Oh ya udah, ya ntar dikirimin aja. Hah? Begini doang, putih. Terus. Lah zaman Fuji foto studio Fuji film juga gue juga bisa. Nggak ngerti mereka, yang ngerti ini. Iya kan? Udah, ini lompat. Ini lompat ini. Ini bisa dilompat di jembatan. Lu mau request lompat di mana? Di mana ada kayak udah di Photoshop. Belum. Kan lagi editing. Baru hari ini gue dikirimin.
Gitu. Lu kan tinggal gua request lu mau apa? Kan gua belum pengajuan. Ini kan kita syuting dulu. Gua tinggal ngetik nih 20 biji nih. Gua tinggal ngetik apa misalnya? Lapangan bola, restoran, jembatan penyeberangan. Udah ntar tiba-tiba jadi. Udah. Mau ngapain lu? Foto-foto shit di luar-luar ngapain? Zaman kita ya yang namanya annual report ya. Mau bunuh diri nggak buat bikin apa fotonya segala macam. Gila ini sih. Itu ya misalnya kan ini sholat kan, adegan sholat kan, ya Prof ya. Itu siapa kurus banget? Gue, ya kan, sholat. Udah, bisa di search. Lu mau di mana request udah? Set, depan Ka'bah, Mekah, Masjidil Haram, enter. Bohong dong. Bohong. Lah kan gue nggak bilang gue lagi di situ. Orang ini cuma kreasi visual. Oke. Iya kan? Ya, udah jadi mau ngapain? Mau ngapain lu? Vendor-vendor apa sempat ada dulu fotografer berangkatin photoshoot nggak perlu. Iya, biar kita bisa berangkat bareng-bareng ke Paris. Udah rapi. Ini nggak yang tahu gak sih lu editan Jin dan Jun? Nggak yang kasar begitu, nggak. Yang jalannya ngambang gitu, nggak. Gue kadang-kadang ragu dia ngatain kita Bobby Boomer ya. Padahal baby boomer lebih juga. Tua dia tuh sebenarnya. Kelar gue. Berapa coba? Sejam 2 jam pulang. Lah kan gue nggak perlu ke lokasi. Kosnya rendah. Gimana tuh Prof? Gue gak perlu bayar buat biaya photoshoot tuh. Photoshoot di mana waktu orang-orang artis Dian Sastrowardoyo di Inggris mereka iklan looks misalnya gift nggak ada bro. Ngapain gue mau waktu pesawat? Gila ya. Udah selesai. Tapi satu sisi kalau teman-teman lihat kan di situ bagi si itu menciptakan kesempatan kerja dong tandanya untuk mereka yang dan kos gue kan jadi rendah. Kos lebih rendah juga. Dan tapi emang menghancurkan pemain profesional sebelum dia sudah mau ada. Dia mau ngomong gak enak. Lu tau gak? Gue sekarang ngerti kenapa scriptwriter yang penulis naskah tuh yang di Hollywood tuh kan mereka sampai berapa bulan tuh demo kan? Karena ini they already see it. Dan itu kan maksud gue coba deh tell me a story, man. Tapi di sisi lain yang lebih darknya juga menurut gue kayak cerita tentang Haza gitu ya. It's their version. Iya gak sih? Bahwa yang dilihat tuh cuman October 7 kan? Yang sebelum itu nggak dilihat. Nah, gue kembali maksud gue nih ini pelik banget ya yang mau kita urai terlalu luas untuk apa yang kita mau bahas. Tapi paling penting sih Der, yang nonton, yang menyimak siaran Kasih Solusi ini, menyimak siaran. Profesimu apa? Gue cuma mau nanya, ada nggak sih yang bisa lo siapin gitu, Prof? Sekarang kan yang nyimak tuh siapa aja coba biasanya? Kan yang nonton lo tuh siapa? RRM kan, Remah-Remah Momogi. Iya, pasti kan ada graphic designer. Ada perusahaan juga, ada. Tapi sih gue yakin bahwa ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala tuh nggak tertandingi untuk segi manusia apa? Perkataan Pak Jokowi ya? Tuh Pak Jokowi, tuh my president. Sampai bulan November. Ya udah kan, dilanjutkan presiden terpilih Pak Prabowo, orang 2 nomor gas. Gimana sih? Udah bener, udah pokoknya manusia. Karena sekarang ujung-ujungnya nggak berguna mas sekali. Nggak beneran, ujung-ujungnya kelihatan nggak sih kalau yang nonton gitu kan tahu nggak tulus banget kan tadi kan? Iya nggak sih? Nggak bisa. Atau jangan-jangan barusan AI kan? Bukan, udah nggak bisa. Udah satu udah nggak usah aneh-aneh, saatnya merapat udah gitu. Prof, tetap. Nih sekarang gue coba ada di kubu, gue belain yang manusianya. Butuh approval. Siapa yang bisa punya insting sebagus manusia dibanding ilustrasi apa sih namanya, ilustrasi apa sih istilahnya? Cara decision making manusia bisa ilustratornya ya. Lihat baca Der. Iya kan? Safety OpenAI itu has always been a divisive issue, dan orang-orang yang ada di OpenAI ini perusahaan terbesarnya AI aja sekarang mundur dari situ. Kenapa? Karena peran manusianya ternyata nggak ada. At some point in time sudah selesai, you become irrelevant, selesai. Dah. Itu yang Elon Musk sampai bilang kita perlu universal apa? Duit basic, universal basic. Untuk protecting ini, iya benar. Orang-orang yang kayak tadi yang makhluk-makhluk apa ya kayak Atelier Riri terus Sikpras. Universal basic income buat orang-orang ini karena nggak bakal ada kerjaan nanti ke depannya. Nggak bakal ada kerjaan ya. Ya juga approval dari robot-robot ini udah bisa ngebaca manusia. Gimana dong? Even cara lu
approve aja. Iya. Bisa dibahas. Cara nge-approve aja. Masalah pelik begini, Nggak, dia akan milih ini. Betul. Nggak gini, coba nih kita clearkan ya biar pro kontranya dapat. Gue nggak pengen dari gue sendiri deh, tapi takut terlalu subjektif aja. Tapi ada orang-orang gaya-gaya approval tuh memang karena learning ada. Ya mungkin ya alhamdulillah gue nggak pernah berhenti berucap syukur lah pada Allah gitu terkait kalau kata konsernya apa menang tua ya. Kita nih obstacle atau handling objection aja. Itu lebih duluan lah. Ya kan masalah apa segala macam. Jadi kadang angle-angle yang nggak terpikir jadi bisa terpikir. Nah itu kan apa ya? Maksud gue apakah semudah dibaca oleh AI ketika waktu-waktu yang mungkin kita ini udah belasan puluhan tahun cara approvalnya kadang ada masalah headline aja angle-nya mungkin nggak kepikir sama orang-orang yang mengajukan approval gitu kan. Dia mainnya di angle seperti ini. Tapi gara-gara kita 3 detik set ngelihat harusnya mainnya kayak gini nih. Gitu. Bahkan pernah ada get back juga dari karyawan gue sendiri. Kok pikiran aja Pak angle kayak gitu Pak. Nah kayak gitu-gitu kan butuh umur jam terbang. Maksud gue apa iya semudah AI kayak gila men, gue 15 sampai 20 tahun di dunia media dulu nih baru lagi syuting. Lu masuk di kamera lagi syuting. Hati-hati. Itu machine learning adalah sama seperti itu. Lo kan menang tua kan? Menang tua. Dia machine learning, makin banyak dipelajari, makin pinter. Cuman gue tambahin ya, cuman machine learning tuh gini. Kalau kita kan banyakan periode di mana kita begonya. Dia pinter terus. Dia kan belajar terus. Dia nggak pernah berhenti dan dia nggak cuma belajar dari lo, Dar. Dia belajar dari semua. Tapi emang itu dilema, maksudnya tadi kembali ya, gimana kalau bisa manfaatin bagi teman-teman untuk bisa melihat situasi itu, tapi juga bisa memanfaatkan. So, saya lihat sih seperti ini, nggak terhindar kan saya bilang pertama, karena kan kita nggak punya batasan juga. Masa matiin internet semua, siapa yang bisa batasin seperti itu? Tandanya yang bisa lakukan adalah ya common sense dari kita, memanfaatkan seperti apa? Kayak contoh, bisa bikin inisiatif dengan art tadi, foto, bisa jadi bikin proyek sendiri, jadi penghasilan sendiri. Kayak mahasiswa saya bilang tadi, bikin rumah AI, bisa bikin jadi proyek sendiri, mata pencaharian sendiri. Kemudian di sisi korporasi pun juga dibatasin. Kan AI itu tergantung data. Makanya kalau data itu ada kalimat supervise-nya by apa? Open supervise, apa control supervise, dibilang seperti itu. Bedanya apa, Prof? Kalau yang supervise-nya dikontrol, tandanya data itu kita feeding. Kayak contoh, AI di Tokopedia, bacaannya orang ada, itu. Semacam insight kita belanja apa aja, diskon apa aja, muncul spesifik karakteristik kita, itu udah di supervise datanya karena kita dari situ. Searchingnya pernah belajar di tempat lainnya, udah kedetek sama AI-nya Google dan lain sebagainya. Yang itu akan dibuka supervise-nya, sehingga akhirnya datanya benar-benar ditarik dari luar, kita nanya apapun dijawab, tergantung siapa yang ajarin dia kan. Walaupun sekarang kalau kita ngeliat spesifik kayak contoh ChatGPT udah mulai agak tanda kutip sopan tuh. Kalau teman-teman dulu nanya saya agak nyeleneh, dijawabnya nyeleneh. Sekarang masih agak sopan. Dalam artian dia udah mulai data gue terbuka unsupervised, tapi modelnya gue diatur lo nggak boleh nyimpang dari sini mainnya, model nanyanya. Makanya prompting jadi penting. Sempat nanya kan, for the last 5 years presiden yang bagus 30 tahun kemarin siapa aja di Indonesia. Dia nyebut tuh presidennya siapa aja. Tapi terakhir semua bergantung waktu. Pada saat itu keputusannya apa? Wah, pinter. Itu belajar udah ya dia. Belajarnya sama yang supply itu pasti orang Jawa. Tergantung supply. Kenapa jadi orang Jawa maksudnya? Orang Jawa karena kan tactful, ngerti apa yang harus diucapkan, apa yang harus ditahan gitu. Nggak kayak kasih solusi. Oh gitu ya. Nggak ada filternya ya? Nggak ada. Oh. Agak bahaya juga ya Anda coach ya. Jadi menurut gue sih, kalau spesifik memang dimensi kemanusiaan harus dijaga gitu kan. Satu buat orang yang ada di sektor itu, dan ya ini benar-benar gue asli gue resah nih karena nggak punya jawabannya, dan gue mengkhawatirkan kenapa kok orang pede banget gitu ya, pede banget melakukan begitu banyak hal terobosan tanpa tahu konsekuensinya itu nanti untuk kita kayak gimana. Asli, ini it's not gonna stop loh, ini rolling terus. It's faster, rolling faster juga, lebih cepat kan, ya kan. Dan sekarang kita udah berhadapan dengan satu fakta, produktivitas kita rendah. Ya kan, terus banyak yang kemudian harus dikeluarkan dari pekerjaan. Jadi where do we go? Kalau gue sih ngelihatnya, dan ini menurut gue tantang lo untuk ngobrolin yang waktu itu kita pernah lakukan, kita ajak juga Prof. Yeah. Kasih solusi pangan.
Masih ngerti nggak? Jadi baliknya adalah ya kita go back to soil, di mana kita bisa benar-benar berperan gitu, kita munculin hasil bumi, ya kan? Kenapa lo daripada lo nganggur di tengah kota, mendingan lo pergi deh, ya kan? Langsung bikin itu. Enggak, tapi masalahnya kalau bilang ke back to soil, iya bisa juga. Dia juga bisa pelajari tentang tanah, komoditas juga bisa kali, coach. Tapi paling nggak manusianya punya bridgingnya. Dan sekarang kalau lo tanya ya, yang paling krusial bener nggak sih, Prof? Kalau bisnis lo tuh melibatkan nomor satu food, ya, bukan cuman food ayam geprek ya, tapi dari mana ayam geprek itu berasal? Hulunya lah. Iya kan, energi. Ya kan, itu udah pastilah energi, everything energy. Water tuh jadi sumber daya yang benar-benar this will become gold ya. Atau mungkin sekarang sudah menjadi gold gitu. Education, tapi the kind of education yang ini beliau juga lagi menggodok satu inisiatif yang keren banget, yang edukasi sasetan tanpa berarti murahan. Ya, suka tuh. Sasetan tapi tanpa murahan. Iya kan, karena kan kesannya kan kan gini, saset kan emang ngapain lo beli sebotol gede kalau lo pengen nyoba awal, dan kalau emang ternyata lo butuh baru lo lanjutkan gitu kan. So what you're doing, beliau ini kan doktor, profesor, tapi dia memikirkan nggak bisa nih cara kita belajar begini-begini terus, takes too long, we spend too much time untuk mempelajari hal-hal yang bisa dipelajari dalam waktu singkat itu. Dan yang terakhir, last but not least, ya health. Udah ini aja, the most important yang kita bisa lari kok di situ. Iya, betul. Ya, Pak Maslow kan, Abraham Maslow pernah ngomong juga kan, basic needs, kebutuhan-kebutuhan dasar gitu kan. Hierarkinya terkait makanan, minuman, istirahat dan seterusnya. Artinya kayaknya mungkin bisa jadi pertimbangan kali, Prof. Terkait tadi kita sempat singgung mengenai, insya Allah kita coba bidik media namanya pembahasan mengenai kasih solusi pangan misalnya, ya kan, pada dasarnya juga akan balik ke sana juga. Itu gimana ya, maksudnya sejauh apa? Oke lah, terdeteksi sama si AI ini, tapi kayaknya sentuhannya masih bisa diharapkan lagi ya. Kalau itu suatu hal yang memang make sense, dalam artian tadi gini, kalau ngomongin terlepas AI, kita ngomongin digitalisasi ya. Di digitalisasi itu sendiri transformasinya setiap, saya ngomongin enterprise perusahaan itu adopsinya nggak serta-merta semuanya harus diadopsi. Kalau saya perusahaannya pertambangan minyak, mau pakai apa? Yang paling keren digitalnya adalah pada saat IoT-nya main tuh buat sensor-sensor didapetin supaya cepat drillingnya gitu kan, sama faktor safety-nya. Gitu kan. Pada saat jualan minyak tetap aja kalau dia jadi bensin di pom bensin tetap nyolok gitu kan, tetap manusia. Tapi pada saat Anda menjadi katakanlah seperti Facebook itu sendiri, emang jualannya as a digital, born in digital, memang menggunakan hal demikian. Jadi lininya supaya tetap bisa memanfaatkan bahwa nggak terlalu banyak teknologi berkecimpung sana, memang kembali ke arah yang paling bawah. Tadi ya, Maslow punya hierarki ya, makan gitu ya, pandang pakan mangan, sandang mangan lagi, makan sandang papan, wes mangan, Prof. Kasih kotak saya belum saya makan. Papan kembali ke sana. Dan kalau kita pun mau berkecimpung secara individu bukan korporasi gitu ya, di situ juga masih area yang cukup seru. Prof boleh kasih bocoran nggak yang Prof lagi bikin tuh apa, atau belum bisa? Kira-kira kapan bisa kita undang lagi? Apa lagi? Ini jadi penasaran. Sasetan tapi nggak murahan. Kayak apa sih itu, Prof? Jadi kan AI lagi marak nih. Tapi kan satu sisi ngomongin yang mau bikin bangun di atasnya itu programnya kan juga terbatas. Apalagi tenaga kerja Indonesia ya, sebagai bocoran, lihat baca koran kan, koran lagi. Sekarang udah eranya begini kali, koran. Udah baca TikTok belum? Dong. Indosat Ooredoo dengan Nvidia, salah satu provider GPU terbesar di dunia untuk platform the most AI. productive company in the world. Yes. Itu engage mau bangun GPU center, nggak bikin inisiatif MOU GPU center as services. Jadi GPU yang dipakai buat AI kebanyakan itu teknologinya bisa dipinjemin, bisa dipakai sama lo. 17 Agustus besok launch. Kok ini udah bocorin? Nggak apa-apa dong? Nggak boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Dia kabar baik. Iya, nggak apa-apa kan. Nah, kalau harapannya bagus dalam artian mau ada otonomi AI di Indonesia. Terlepas mau diatur regulasi dan segala macam memang mengikuti hal itu, saya ngeliat celah justru, kalau programmernya dari Indonesia gimana? Siap nggak gitu? Oke, udah ada modulnya dong. Siapa yang punya? Dari luar negeri semua. Sedangkan kita tahu kan Indonesia kan English second
bahkan third language lagi. Gitu kan ya. Ninth language gitu loh. Sekian. Jadi kepikiran bagaimana kalau kita bikinin training AI bahasa Indonesia, harganya murah meriah karena kita mau nempelin banyak university gitu ya, yang kecil-kecil. Baru kalau saat mereka bilang, saya menarik, saya mau lebih dalam, saya mau sampai sertifikasi, kita arahkan masuk ke sertifikasi yang resmi ya. Wow, toolsnya ini digunakan sama anak-anak kampusnya apa gimana? Iya, digunakan sama siapa aja. Dan menurut gua ini peluang buat kasih solusi. Kenapa? Karena kasih solusi kan audiensnya mulai dari yang paling penting sih freelancer yang sekarang abis nonton obrolan kita ini mulai cemas sih, mulai keringetan kan. Makanya ya lebih baik belajar, jangan lari ya, jangan cuma naruh kepala lo di bawah pasir. Sama pebisnis. Kalau menurut gue lo bisa dikolaborasiin Prof. Iya. Ini obrolan menarik dan kita tanyain aja kawan-kawan tertarik nggak ya untuk belajar. Bentuknya lebih singkat, lebih padat. Lo nggak cuma denger AI itu sekelentingan doang, tapi lo jadi bener-bener lo punya konteks, lo punya pemahaman terkait dengan pilihan karir lo, pilihan bisnis lo, keputusan karir lo, keputusan bisnis lo tuh kayak gimana. Dan menurut gue AI di situ bisa seperti yang beliau sampaikan menjadi co-pilot yang powerful. Oke, jadi itu semacam apa tuh Prof? Maksudnya alat hardware gitu? Training center yang memanfaatkan ya tentunya hands on ya. Ya pasti ada alat-alatnya juga. Betul. Gitu ya. Hands on dengan codingnya si AI-nya itu tapi ngebangun. Membumi nggak istilahnya? Itu dia. Kan istilah coding ini kan kayaknya. Malah si Nvidia kan the chairman-nya bilang kita akan memastikan dengan adanya AI you don't need to code. Lu tinggal instruksikan AI to code for you. Gile. Itu mau kita tarik yang ngajar bahasa Indonesia supaya anak-anak bisa cepet tangkap. Tinggal embot aja tuh ya. Wih, programmer Indonesia sih keren sih. Top Jadi sebenarnya. maksud gue gitu jangan ketinggalan. Yang penting let's do it. Di seluruh dunia problem besar mereka adalah kagak ada orang men. Iya kan, orang jumlah populasi menurun, kita aja bertambah. Jadi menurut gue kita manfaatkan itu. Cuman nggak ada gunanya kalau orang-orangnya ya nggak punya curiosity, nggak punya kreativitas. Dan nah ini sebagai di ujung obrolan gini, Prof, gue nggak tahu nih. Gue minta masukan aja ya, cara gue salah apa enggak. Minimal ketika kita nggak bisa ngehantem nanti dengan dimombardir para AI apa segala macam ya, ketolong sama skill set yang dimilikin. Contoh, misalnya kayak gue masih micromanagement untuk approval buat copywriting, headline. Minimal ini gue tuh nggak kayak istilahnya orang tua tuh disuruh paksa nyetir mobil biar nggak lupa, biar nggak pikun, biar keasah mulu gitu. Minimal membentengi diri bahwa jangan-jangan udah kita termanjakan sampai detik ini, insya Allah gitu kan. Kalau pepet mungkin ya udahlah ya gitu ya. Nyari-nyari buat judul, nyari-nyari apa. Gue lumayan agak spend mundur sejam 2 jam daripada gue terbiasa udah mulai gampang jadinya nggak keasah lagi. Itu apakah cara yang lumayan efektif untuk ngejaga bahwa skill set kita tetap terjaga aman gitu? Apa gimana ya? Ya itu dia, kembali ke orangnya. Kalau udah tahu gampangnya kayak saya ya, mau bikin penelitian lah, gampang cari dulu. Prompting, cari dulu apa, tapi source dapat. Setelah itu baru saya asah logic gak? Itu ini yang boy butuhin nggak? Seperti itu. Nah itu yang perlu kita mainin. Dan gini, mereka tuh kan saking cepatnya bekerja, jadi waktu-waktu riset yang kita selama ini kerempongan itu udah bisa dilakukan sama mereka. Cuman beruntungnya adalah beliau sudah prof, lo udah punya nama. Nah, yang celaka itu menurut gue yang akan sangat berat itu orang-orang yang benar-benar belum memulai apa-apa. Dan disitulah dia harus membuktikan diri. Ini bisa kolaborasi sebenarnya, Prof. Kita bisa garap deh bareng-bareng nih. Asik nih buat teman-teman. Gue naik profesor saat ini juga kan sore ini dapat profesor. Profnya ada bawahnya KS. Kasih solusi. Di sini doang. PKS ya. Iya, profesor kasih solusi. Iya benar. Ya kan gue kan apaan sih muka-mukanya? Gue mah main sama aman-aman aja, yang penting Jakarta aman. Aman. Yang penting aman lah. Jakarta apa Depok, Pak? Bro, boleh bocoran-bocoran ada di mana? Mungkin ada tipis-tipis online-nya kah atau ada minimal tervisualisasikan langsung kayak follow kepoin beliau aja, taruh di IG-nya di bawah ini. Video-video coba buka Dimas. Iya, maksudnya kan siapa tahu udah mulai teasing-teasing gitu loh. Belum. Kita mau tahu ada gambarannya. Diskusi kemarin kalau untuk yang sehari-harinya masih cuma bikin aktivitas biasa lah, program-program biasa sama teman-teman. Tapi yang untuk ininya kita baru diskusi 2 minggu lalu. Let's make it with us ya, Prof. Kita mainkan dengan menarik juga kalau gini. Jadi kalau ada yang tertarik boleh langsung reach out ke sini. Kita nanti Prof juga gue bantu untuk bisa diarahkan ke kasih solusi.
Di YouTube-nya juga bisa dilihat. Gitu betul. Minimal ada mungkin kita bikin kayak semacam webinar atau apa segala macam kan untuk tipis-tipis sebenarnya pengenalan aja dulu. Iya betul. Mereka udah mulai dapat alarmnya belum sih bahwa AI ini membahayakan misalnya, minimal cari tahu dulu gitu loh. Iya. Ya Dan kan? yang paling penting menurut gua abis ini kita ajak orang yang ngerti soal pertanian itu untuk bahas kembali, angetkan kembali, kasih solusi pangan gimana ya. Iya betul. Boleh ya? Ya boleh. Kita kapan ke Brebes ke Pak Sudirman Said? Kita aturkan waktunya deh. Iya. Ya, untuk bisa ajak Prof juga sekalian. Betul. Biar bisa go to ini. Iya. Ya. Syekh siapa Reza Abdul Jabar Udah juga. pulang. Ada juga. Oh iya kan hajian nih. Ntar baru kita bareng-bareng udah mau juga. Oke, boleh nih. Salam katanya buat Mas Dirman kata dia. Siap, disampaikan. Mantap. Bismillah ya. Lumayan kan nanti begitu sawah digarap segala macam, orang-orang yang sawahnya kan bisa pakai robot. Ya kan nggak melulu lagi kayak jelangkung gitu kan ya. Keren banget. Ya nanti ya kita bahas ya. Kita bahas berikutnya. Dari medianya. Thank you Prof. Untuk teman-teman yang terkait mengenai per-AI langsung komen di bawah aja ya. Kira-kira ada keresahan apa aja ya. Oke. Coach kasih solusi.